yang kita anggap positif itu budaya positif, bernilai positif juga bagi orang lain yang tidak sedaerah dengan kita, ya kan? Jadi kalau kita melakukan budaya positif, memperlakukannya kasih sesuai dengan keadaan tak, wilayah tak, kan? Karena macam-macam di Indonesia. Maka kalau ada orang dari luar bertempat tinggal di sini, dikasih kebiasaan tak di sekolah seperti ini, ternyata waktu mereka di luar Sulawesi, di luar Makassar tidak begitu ini. Makanya kalau kita melakukan budaya positif, kasih kontekstual sesuai dengan keadaan tak. Oke, ini itu latar belakang dari budaya positif. Berawal dari filosofinya Ki Hajar Dewantara. Banyak itu filosofinya Ki Hajar Dewantara, tapi yang saya kaitkan dengan budaya positif itu seperti ini yang mungkin teman-teman bisa baca, bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dengan kodrat zamannya. Jadi ada dua kodrat anak-anak pada dasarnya, dan saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya itu anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya bisa merawat, menuntun tumbuhnya kodrat itu yang ada pada anak. Kemudian yang ketiga itu amal sistem, menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik agar dapat mengembangkan hidupnya lahir dan batin menurut kodratnya sendiri. Kalau kita lihat ini ketiga filosofi ini, intinya tidak bisa kita memaksakan kehendak pada saya seperti itu. Tidak bisa kita memaksakan kehendak sama anak-anak, karena anak-anak memang punya kodrat tersendiri. Itu. Ini paradigma belajar. Ini juga sebagai pengetahuan yang lalu bagi saya. Stimulus respon diubah ke teori kontrol. Ada yang namanya teori kontrol. Yang pertama, kalau orang berada pada paradigma belajar stimulus respon, itu kita menganggap bahwa realitas atau kebetulan itu sama dengan semua orang. Kemudian kita melihat bahwa semua orang itu sama pandangan. Itu kalau kita berada pada paradigma belajar stimulus respon. Kemudian kita merasa bisa diubah orang lain. Pada konteks ini anak didik kita merasa bisa diubah orang lain. Kemudian perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada murid jelek pelajarnya, dianggap itu kesalahan. Selama ini mungkin begitu semua ini. Kemudian kita tidak menganggap bahwa orang lain bisa kontrol kita. Orang lain tidak. Contoh ya, kalau saya kasih genggam tanganku ini, itu kalau ada yang membuka, dia lari tak kasih. Kalau kena toli kasih keras tanganku, tidak bisa dibuka. Saya tolpi mau membuka kaki, baru bisa terbuka ya. Maka orang lain tidak bisa kontrol kita tolpi. Kan seperti itu. Oke, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini tadi yang pertama, bisa dikontrol kita. Sebenarnya bukan dikontrol. Karena pada dasarnya tidak bisa ternyata kontrol orang lain. Maka mungkin kalau membimbing boleh, tapi kalau kita mengontrol ternyata tidak bisa. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan ada saat bukan gagal. Nah, ini kayaknya yang paling familiar. Kalau cara masih bujuk nanti kalau tidak berubah ini pasti. Rata-rata seperti itu. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir kita itu menang kalah. Kita merasa buruk kalau bisa pakai bikin begini, mereka lakukan menang pakai ceritanya. Dimarahin dibantas dengan anak itu. Nama kita kalah dengan anak saya. Oke, itu kalau stimulus respon. Dan sekarang itu diubah nih paradigma belajar dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau teori kontrol seperti ini, kita memandang bahwa kebutuhan tak itu berbeda. Mungkin saya suka, kadang murid itu tidak suka. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda oleh pandangan tak. Saya bilang dia ini cantik, tapi Pak Wawan dan tidak ini. Ya kan? Berarti tidak semua pandangan yang berbeda. Sama. Kemudian berikutnya,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, saling berpikir. Kalau kita suka, anak-anak tidak suka, pahami tuh kira-kira apa yang menyebabkan mereka suka dan tidak suka. Tidak bisa kita mau tak sendiri yang jadi. Kemudian yang berikutnya, semua perilaku mempunyai tujuan. Ini yang harus kita pahami, terutama saya. Karena kalau muridku ada yang bikin kacau di kelas, pasti marah-marah ketemu nih. Padahal setelah kita begini kenalannya, ada kalau anak nakal bikin kekacauan di kelas, kupanggil Ki, apa mau tak? Kenapa kita begitu baik? Karena selama ini sebelumnya saya itu begini, langsung saya kemana? Berhenti, kamu tuh berhenti mah? Iya kan biasa begini ya. Kalau setelah itu oh iya, pertama itu belum ada. Terus kalau kita kenapa begini? Kenapa suka begini? 2-3 kali tidak mau menjawab, tapi selalu saya katakannya. Nanti jelaskan Kak, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nanti ada tujuannya kok. Harus dipahami kalau. Kemudian kita merasa di sini di terkontrol, hanya kita yang kontrol diri kita. Jadi seperti tadi yang di stimulus telepon, orang bisa kontrol, tapi ternyata tidak. Kita kontrol yang aku ke diri kita. Oke, kemudian yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tuh kerja sama Ki. Kalau ada yang sesuatu yang bisa mungkin yang kita lakukan kurang, apa nih kayak tidak memuaskan, bisa kita masukkan sama teman kita. Maksudnya kalau begini, tapi saya sama dia nih, kemudian aku positifnya itu. Oh kolaborasi dalam kecil-kecilan gitu, terus nanti sama teman yang lain karena susahnya kita bertanya sih. Tapi itu dia. Oke, kalau di kontrol model berpikir kita itu menang-menang. Maksudnya dalam hal ini kita dengan sesuatu, kalau kita merasa sudah kasih masukan sama sesuatu begini nanti, oke siswa juga merasa ini kalian kesukaan atau yang menangkal itu yang seperti begini kan? Iya, jatuh tidak mau itu hatinya, maka sama yang takut kita itu menangkal, kalau sesuatu kita merasa punya, tapi waktu ini bisa dilakukan deh. Nah itu nih anak-anak mulai mengatakan kepada saya. Sebentar ada di sini yang kita bisa memilih siapa dari kita. Ya, gitu. Enak diantar dengan saya. Oke, kita masuk di disiplin positif. Ini masuk di latar belakang tadi. Kalau kita ada Dewan Kawan mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sama dengan pakar pendidikan dan dosen itu menyatakan bahwa disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Jadi kedua pakar ini mengartikan bahwa disiplin itu sebagai kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Oke, ini yang pengaplikasian ini. Nah, kalau menurut tadi itu yang perempuan itu pakar pendidikan tadi, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa kita melakukan sesuatu? Itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kayaknya yang utama bagi kita di sini. Semoga nanti kedepannya ada perbaikan. Kenapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Melakukan sesuatu, minta maaf kalau mengurangi rasa hormat, tidak ikhlas gitu. Hanya karena takut mungkin ditegur sama ibu, kan? Atau takut dijat sama orang mahasiswa, sehingga melakukan hal-hal seperti ini. Mungkin anak kayak gini, jadi kan ikhlas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menerima imbalan atau penghargaan. Ini yang seperti itu mau tidak mau Ki, ya atau paling bodoh harga capek tahan usaha itu, gitu kan? Iya, tapi sebenarnya nanti berikutnya kalau kita tahu
ini paling jangan tahu berikutnya pasti akan seperti itu. Oke, yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga ini yang paling diharapkan terjadi. Kalau tadi saya berikan contoh pada diri kita, bagaimana kalau pada murid saya? Perilaku yang pertama, motivasi yang pertama, itu paling sering orang melakukan anak murid kita. Menyangkut dulu, menyangkut. Jatuh kedua lagi asik main atau masih kerja tugas terus menyangkut pulang. Karena yang tahu dimarahi, terus bagaimana orang dari rumah matinya tuh terpaksa. Kemudian yang ini untuk menerima imbalan. Siapa yang mau ini? Bersihkan itu ini, kan? Seperti itu. Jadi seperti jangan dibesarkan. Iya, betul itu. Nah, yang kita minta itu, ya, kan seperti itu. Sebenarnya enak melakukan itu karena aktif. Tapi ada kelanjutannya. Iya, betul. Nah, ini yang kelihatan ini yang motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka sendiri inginkan, menghargai dirinya kalau melakukan sesuatu dengan ada yang namanya nilai-nilai yang mereka percayai. Itu ada nanti di bagian selanjutnya. Oke, ini juga ada harus kita juga pahami bahwa itu manusia itu membutuhkan atau memiliki kebutuhan dasar. Di sini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan orang itu adalah merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada 5 di sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini pastilah makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Supaya kita tidak lama hidup kalau enggak ya kan harus sekarang. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini perhatikan kekayaan kasih selatan. Saya juga terutama. Biasa orang kalau nakal ini ternyata mungkin bisa saja mereka di rumahnya pernah kasih sayang. Dan saya lihat seperti itu ternyata saya ada sesuatu dari beberapa. Mau diterima, mau ditahu saya begini kan. Itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin menerima. Tidak ada apa di rumah kasih sayang di sekolah. Oke, berikutnya kebutuhan akan pilihan kebebasan. Ini murid kita, saya sudah mulai menerapkan mau belajar model apa. Tapi rata-rata matematika, karena matematika paling mana itu? Mana kenaan saja kayak matematika yang paling sering kan. Mau apa hari ini? Games atau apa bagaimana? Perkalian dalam bentuk games apa begitu. Karena itu biasa diberitahu untuk gimana matematika. Mau. Jadi kita hargai bahwa siswa itu juga punya kebutuhan untuk bebas memilih. Oke, kemudian yang berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan penguasanya. Aku itu biasa rata-rata kita itu yang pintar kayak gue. Nah, kalau saya di sekolah kemudian Atika sudah ngerti Atika, pasti Atika selesai. Pasti baik, kita tahu Atika begini. Ini yang satu ada itu. Anak ade, murid ade, orang kita tapi tambah dodong nih, karena bilang dia kerja ini Atika terus dia nih. Jadi mulai sekarang ubah sedikit. Pertama yang kita dulu, akan ini jadi nonton. Akan ada betul tertentu menjanjikan si makanan. Sebelum mengajar ternyata waktu kita ada selalu tidur. Betul. Ini mau tahu diakui meskipun tidak seperti Atika benar-benarnya aku itu sedikit tahu ada ada ukuran yang kita tahu bagus di tulisannya bagus juga huruf A-nya yang lain ada bagus nih baru huruf A yang memang dia apa itu bisa diujikan ya tapi selesai kita tahu satu nomor atau 7 nomor soal dari namanya orang pulang kan gitu itu menentukan aplikasinya iya begitu kalau motivasi tuh supaya tidak mengalah iya supaya tidak terpuji juga itu ada berikutnya
deh, diam Jika. Lama-lama besoknya lagi, aku besoknya lagi. Adik, kenapa sih ibu suruh ini hari apa luka? Kenapa Dika? Tidak ibu, suka sih. Kalau marah-marah, oh, iya. Kenapa di sini? Oh, ini anak ada kekurangan rasa senangnya pada saat melihat orang menderita. Iya, jadi bukan adik, ya saya itu orang senang kalau teman saja senang. Tapi kita ini senang tapi ini harus hidup benar. Kalau aku senang di atas penderitaan orang. Benar-benar teman begitu, tapi mana tuh berapa hari aja orang banyak begitu. Kalau berbahaya, cuma tidak apa yang nastanya. Kenapa? Kalau dulu ada ditanya kenapa ya jawaban. Maksudnya? Guru kalau tidak datang, Ya, ditanya. ditanya kenapa tidak datang sih? Alasannya? Benar kan alasan? Oh, nggak ada lagi. Ada saya tanya jawab. Nanti kita jawab bersama kalian itu. Aja, saya lagi dulu. Nah ini yang saya bilang tadi, kita posisikan diri kita. Ternyata yang namanya posisi kontrol restitusi. Ini pakar pendidikan tadi itu yang seiring dengan Ki Hajar Dewantara, namanya Dewan. Dia berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki, yang memang dimiliki oleh guru, orang tua, dan atasan. Dalam hal ini itu kepala sekolah. Dalam melakukan kontrol kepada bawahannya atau muridnya. Yang pertama itu posisi kita sebagai penghukum. Penghukum itu yang seperti ini, menggunakan hukuman fisik maupun verbal dan teknika atau kau selalu begitu, penghukum. Jadi tidak jadi kemudian. Kemudian yang berikutnya percaya bahwa pembelajaran itu akan berhasil dengan cara. Posisi hukumnya seperti ini. Kasih begini. Salah itu kalau bicara, kalau pembagian atau perkalian kita adakan yang bersusun, anak-anak dapat hasilnya tanpa bersusun. Salah itu yang pentingnya pakai. Nah, kemarin saya ajarkan akad kuadrat. Yang saya ajarkan mencoret dulu. Yang di depan dulu kerja, yang 2 di belakang sebentar ke. Ada juga ternyata. Tapi tidak dapat, dia tidak di belakang. Oh iya tahu. Kenapa juga kita yang ini tapi saya lupa. Bisa kita jelaskan teman-teman. Karena itu nih, jadi ternyata kalau penghukum itu tidak mau. Kalau itu tadi yang kau jelaskan benar. Begitu. Kemudian yang berikutnya, selalu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid-murid dalam lagi. Kemudian itu aturan. Disuruh kau pakai begini. Kamu yang tadi tidak mentor, penghukum, kenapa? Tidak jelas tidak kata-kata. Oke, ini waktu perkuliahan langsung saya ucap ini kita. Saya ucap sebagai seorang penghukum. Waktu ini memang langsung sama itu sedih tepatnya. Saya itu terutama bukan kepala sekolah kalau menghukum. Oke, berikutnya. Posisi kontrol yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini lihat di sini kita. Guru akan bersuara lebih lembut. Lembut sih, tapi ini bahasa bersalah anak. Teman-teman dia bilang, ini benar tidak ada kerja di sini. Baik begitu kita, tapi dia tak tahu itu. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan jahil. Ini tidak pernah kulakukan. Kalau ribut di situasi dari orang lain, biasanya kalau ucap berarti kemana saya masuk ya. Pas ribut dia, berdiri pada jalan dari dia. Biasa begitu. Kalau tidak bisa, dia mereka merasa bersalah ya. Karena dengan diam putih. Ternyata tuh, saya cuma tahu. Setelah itu. Oke, kemudian yang berikutnya lagi, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan merasa tidak berharga. Iya, kalau sekolah mereka kayak begitu nih, dibilang harus bicara tentang singgung itu, harus ada musuh, jadi salah.
Di sini kedudukan nak ini tahu nggak ya tidak pernah kerja PR. Harusnya dia itu baik masyarakat ketawa-ketawa gitu. Tapi kalau anak-anak dia malu sama temannya. Oh, yang tadi itulah guru membuat ketawa-ketawa. Pasti ada yang dan bakal. Oke, berikutnya guru yang menjadi seorang teman. Ini kadang kulakukan kolaborasikan kita dengan kita. Ada pada pemukul, pembuat rasa bersalah, kadang jadi teman. Kalau di luar pembelajaran, kalian berteman dengan anak, jadi teman. Aku sebenarnya bagus juga. Karena kalau guru sebagai teman tidak menyakiti murid, kemudian dari sisi negatif, murid akan tergantung pada guru yang dan akan merasa kecewa saat tidak dibantu. Ini yang biasa terjadi pada saya. Karena saking selalunya bermain-main, selalu ibu aku iya, datang di meja buku aku baik sebenarnya di luar gitu, di luar teman tapi cerita ke pembelajaran itu tapi masih begitu nih kalau dikasih kebiasaan. Kemudian mengontrol secara persuasif. Mereka menganggap dirinya saya bukan menganggap teman saya. Lah, dari yang lain menurut Allah itu begini, tidak selalu teman yang lain. Oke, kemudian yang positifnya itu hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Oke, kita semua tahu kan seperti ini. Kalau kita baik sama anak, pasti anak tidak baik. Bahkan ada porsi. Oke, yang mungkin dia. Nah ini, oke, pemantau yang diam. Diam di mana? Yang selalu guru mengatur itu guru yang selalu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ada aturan kelas, ada aturan sekolah. Begini, banyak yakin. Kalau tidak tahu positif, tidak pakai positif batin, tidak pakai positif menteri. Banyak yakin itu dari jauh sudah tidak panggil, tidak ada di tempat. Kemudian yang menggunakan sanksi atau konsekuensi untuk memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Tidak kenal murid, pokoknya ada aturan. Kau laksanakan, tidak laksanakan, kau salah. Kau laksanakan, kau benar. Tidak mau terima laksanakan. Tidak ada yang memandang. Pokoknya dapat kepada kesalahanmu. Baca dengan tol. Kemudian yang mengandalkan catatan, penghitungan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ini yang bikin catatan-catatan. Begini hari ini begini. Melakukan yang ini. Itu adalah guru pemantau. Besok kalau ketemu lagi atau terima lapor, tanya nih. Ini hasilnya kayak begini. Boleh teman kau, kalau kita kan, pemantau yang dia kita lihat di belakang tidak nampak. Iya, itu dari pemantaunya ada satu juga, karena membuat siswa nanti jadi ini tahu, ini dia tidak tahu. Oh iya, baca maka, itu istilahnya. Oke, ini yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi seorang manajer bagi siswa. Karena kita perlakuan yang berhasil, alhamdulillah. Oke, di sini guru berbuat sesuatu dengan murid. Jadi kalau ada bikin, kali sesuatu dia bikin sendiri. Nah, misalnya yang mudah-mudah saja jalan kelas. Tadi bisa di sesuatu, bagus kita luar ini, apa kira-kira kita mau ini sendiri. Berapa kira-kira di sini kasih pinggirannya. Jadi apa yang dilakukan di kelas kasih semua yang dilakukan baik di anu yang paling orang untuk kasih. Selalu buat tugas yang ini tahu nanti di sebelumnya. Tapi itu kan suka, tidak suka kita berada di sini. Mana habisnya? Mana lagi bu? Gitu kan? Oke, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini kalau ada yang bikin, sebenarnya bertanggung jawab, tapi dengan cara yang tepat, yang halus. Kalau biasanya saya misalnya menyontek ya, pulang ini menyontek. Kalau sudah memang di keyakinan ada namanya keyakinan kelas, kita bahas, dia tidak boleh menyontek pada saat ulangan. Itu kalau kedapatan itu pasti dipanggil kenapa dia menyontek tadi. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan menyontek? Harus kita tanggungjawabkan atau merusak barang teman. Bagaimana cara kita tanggungjawabkan nanti kebantu gitu. Asal tidak susah dan bisa laku atas. Dan kemudian bisa bersama-sama dan kemudian oke, kemudian yang berikutnya menjadi teman dan juga pemantau. Ini tadi udah saya pakai kunci dari teman, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Pemantau pun bagus, karena anak-anak akan merasa nggak tahu dirinya.
seperti itu kiranya. Nah, jam mana saja? Datang lagi di sekolah. Oke, itu 5 posisi kontrol. Semoga ada mungkin itu salah satunya dan bisa semuanya bisa kembali ke jadi manajer seorang murid. Oke, ini keyakinan kelas. Ini yang balik-balik susun di atas ya di kelas 4 sekarang sulit. Keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan? Ini yang sama pertanyaan sesuatu, makanya kita masuk ini. Saya bilang sama siswaku, mau bikin keyakinan kelas. Apa itu dibilang? Nih, kujelaskan dengan bahasa aku. Bahwa keyakinan kelas itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Orang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini waktu kujelaskan sama siswaku, kenapa kamu dengan peraturan itu? Kan kasih dia tentang keyakinan kelas itu kayak jangan tidak nanti, itu tidak baik. Peraturan di kamu itu. Tapi ternyata aku kasih oke. Kalau keyakinan kelas itu dia lagi tidak di sudah kita hanya dulu tak salah kali. Dia tidak diulang-ulang, dia tidak diperingati, kita kalau itu salah. Itu ya. Kalau peraturan mungkin kita hindari yang namanya memukul teman karena ada peraturan tidak boleh berkelahi. Apa berkelahi dimukul juga. Nah, itu kalau peraturan tapi bisa saja di luar sekolah disebut. Nah, tapi kalau keyakinan memang tidak boleh orang memukul. Dimanapun kalau ada kalau kau yakin bahwa itu memukul orang tidak baik, tidak dilakukan tidak di dalam maupun di luar sekolah. Itu bedanya. Jadi sudah kita kasih mengertikan nanti mereka paham. Tapi berulang-ulang ya namanya jangan berulang-ulang itu maksudnya. Nah, seperti apa keyakinan kelas? Semua teman bisa membuat seperti keyakinan kelas, kita tempel di kelas tak. Jadi itu menjadi pegangannya sesuatu. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Oke, seperti apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak. Dia boleh dia tidak nyata, dia tidak terfokus karena sebenarnya kalau dia terperinci lebih spesifik terlalu banyak. Jadi kita kasih mengertikan kepada anak kalau kita buat secara garis besar. Kemudian kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, umum. Kalau misalnya menghargai teman, yang seperti apa itu? Kalau anak dia menghargai teman, jadi itu. Kalau dia jangan dikasih begini sama mereka, nanti security, nanti Amerika, harus kita tahu. Kemudian yang dapat diterapkan di lingkungan kelas sekolah. Jatuh dia bilang, ya kita harus pakai helm. Kan dia karena di kelas tahu kita bukan jalan raya. Ya seperti itu lah contohnya. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi lihatkan siswa semua kita dan siswa kalau ada ternyata angka nyata. Tapi saya biasa sudah angka-angkanya karena dia pulang saya baru bikin. Gitu. Kemudian ditinggal dari waktu ke waktu. Lihat di perkembangannya. Kalau kita sudah bikin, apakah malam itu di siswa? Apakah ada di perubahan? Setelah kita membuat keyakinan kelas, dan ini yang terbawa, jangan terlalu banyak pusing anak-anak yang mana ini. Jadi bikin hanya segala garis besarnya. Oke. Sebelum kita masuk di segi 3 garis spesifik, masih semangat tidak? Ada teman yang mengantuk. Ya, bapak kan bilang ini. Oke, mungkin sedikit nanti bisa kelihatan sama murid kita. Apalagi kelas rendah. Tengok, sedikit. Bikin kamu sedikit aja, jangan makan bawa nanti. Oke. Ayo lagi. Sekarang karena sedikit nanti kamu tuh di kuliah. Oke, kita punya sedikit di kelas. Oke, ini satu. Kalau tanpa jangan gini. Kalau gini kali. Oke. Gimana ini? Otot aja ini. Oke, ini. Tambah. Kemudian kalau begini. 2 sama dengan kira-kira bagaimana sama dengan sama dengan. Oke, kalau 4 itu akan kita. Jadi ini modelnya begitu. Ya, di belakang. Ada begini. Oke, angka 4. Nah, sama dengan
pada duduk 8 gitu. Bisa? Oke, kita nyanyi sama-sama lagunya 1 tambah 1 dengan gerakan yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Coba 1 sama dengan 2. Oke, ada yang berbeda di akhir itu sama dengan 16. Jadi satu berdiri, enamnya kita menulis. Oke, kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kalau kulit yang seperti apa itu restitusi. Di sini kalau kita laksanakan restitusi, murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian dengan restitusi juga murid menjadi lebih memiliki peluang untuk menemukan karakternya dengan mempertanggungjawabkan perilakunya. Mungkin lebih jelas kalau saya berikan sedikit contoh singkat. Seperti yang saya alami di situasi yang tadi itu ya, nyontek. Itu kupanggil di AG karena kamu nak kerja pekerjaannya waktu ulangan. Hanya ada yang nyontek. Jadi kupanggil ki setelah pulang kita temannya. Kupanggil ki, kenapa kita yang nyontek ada? Waktunya ulangan sudah ada keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh nyontek saat ulangan. Kita paham juga, iya bu. Kita tahu itu keyakinan kelas kita, iya bu, tahu. Terus kenapa nyontek ki? Nah bilang tidak belajar terkait main. Jadi kenapa tidak belajar ki? Main game nih sampai jam 5:30. Dia tidak belajar ki. Itu jadi aku bilang begini. Bisa kira-kira pada saat ulangan tidak nyontek mati lagi, iya bu. Tapi yakin dengan cara apa? Karena ini hari bilang iya, sudah tidak. Oke, yakin alasannya bahwa iya bu, nanti belajar ya kalau. Berikutnya lagi, saya melakukan lagi restitusi terhadap dia juga. Kenapa selalu sekali mengganggu aku jika itu namanya adik, mengganggu dan bicara kotor sih, temannya. Mereka kita berikan hati dengannya. Sekarang adik semester 2 nih adik tidak ada perubahan. Sebenarnya ini apa mau tak? Kalau saya boleh menganggap adik paling nakal di kelas, paling nakal karena dia pendiam tak sendiri. Saya habis tahu makanya. Iya. Bukan ini apa dia yang bikin selalu ki nggak itu teman tak? Kira-kira apa yang saya bisa lakukan ki? Apa yang kita lakukan sama-sama supaya tidak mengganggu
temannya satu kelas, jangan kok ada pergi di dekatnya, adik kan bekerja ini, kecuali jam istirahat. Aku bilang kan, adik coba dari dulu adik, emang tidak gitu. Selama aku kadang tidak selalu tegur, karena selalu betul karena tahu tegur. Itu seperti itu yang namanya restitusi, dicarikan di jalan, ditarik ke bebek. Apa maksud kita bikin sama-sama supaya kita tidak melakukan wilayah hal itu, saya juga tidak tegur karena itu cari kesulitan. Ada di beberapa sesuatu perubahan, terutama untuk membaca media, kasih ini juga. Apa kira-kira media yang bikin suka sih? Karena kodam matematika pelajaran menggambar sih, kan? Ku kasih di pelajaran satu, kamu kita itu gambar, perkalian harus naik. Itu media seperti itu. Jadi itu kalau restitusi begitu. Apa kira-kira mau seperti apa? Dia seperti yang itu terus ini terus apa? Namanya pelajaran kalau kita melihat ini hari harus diulangi. Begitu aku masih paham gitu. Dan tapi kalau selalu biasa aku kasih ke soal berbeda dari temannya. Tetapi saat saya miskin, ya, kalau temannya soal cerita perkalian dia langsung mau. Ya langsung 2 kali 3 ya. Dia menjadi ada perkalian yang kerja bisa paham gitu. Itu adalah restitusi, dicarikan di jalan sama-sama. Oke, berikutnya ini dia. Di sini pertama itu segitiga restitusi itu divalidasi tindakannya. Kita yang seperti tadi saya bilang, apa yang mereka inginkan, apa yang mendasari mereka melakukan kesalahan itu. Kenapa bisa melakukan itu? Seperti yang tadi sore bukunya Ali, ternyata dia senang, mau terpenuhi kebutuhan semuanya. Dan akan saya korek lagi sampai keadaan keluarganya yang mereka mau kemana. Mamanya pagi pergi kerja di salon hotel, pulang jam 11 sampai di rumah jam 11 gitu. Dia ketemu anaknya dulu gitu. Siang sampai jatuh sama neneknya, dilarang-larang keluar, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi itu kalau keluar tidak langsung seperti tidak lihat. Itu nanti kita lakukan itu di segitiga restitusi apa yang menyebabkan. Kemudian tadi keyakinan keras, karena tadi sudah bikin keyakinan keras. Tidak boleh begini, ada yang harus begini. Kita tanyakan mungkin itu tindakan kita berhubungan dengan keyakinan keras yang sudah kita bikin. Iya, yang mana itu tidak menghargai orang lain. Kalau selalu kata temannya, seperti itu kan. Nah apa di sana ada tahu bikin. Nanti aku kasih lihat caranya nanti. Kemudian kita ubah identitas yang anak dan yang tadinya merasa, jangan kok mana itu mungkin. Tapi karena tugas solusi kita begitu sih, paling cuma bilang kayak ini, deh, aku kasih sih diri sendiri. Karena merasa nih, bisa juga tiap hari selalu dua mana salah ya, selesai dengan saya tuh, tapi salah tuh, terus lagi bilang. Tapi itu yang namanya segitiga restitusi seperti itu yang kita lakukan. Mungkin bisa kita terapkan perlahan-lahan, dicoba-coba satu-satu siswa yang paling dulu. Nah ini waktu bikin keyakinan kelas. Jadi usul dulu siswaku, tulis apa kira-kira yang hal positif yang bisa kita lakukan di kelas dan melibatkan teman-teman yang berhubungan dengan teman-teman. Ini yang kita yang nurul itu di sini itu tidak boleh muncul teman, tidak boleh muncul di barang teman. Tapi nanti kita perbaiki bahasanya. Ini siapa? Pokoknya ini yang saya lakukan. Suruh dulu tulis di kertas. Nah supaya mereka tidak bosan. Nih. Jadi ini yang saya buat di atas setelah mereka buat tadi di kertas. Saya kasih karena kalau kertas sekali pun dipajang terlalu besar. Jadi saya kasih notis kayak begini. Tuliskan di beberapa yang kita anggap paling penting. Jadi ini ada yang isinya seperti tadi, tapi dia lebih yang ini supaya dia boleh jangan ngomong dengan jangan merusak barang teman. Nah, setelah saya lihat ini saya kumpulkan, kemudian kasih lihat yang mana sama, disatukan nih, yang termasuk di dalam sebuah garis besar, dijadikan kayak seperti ini, selalu tersenyum. Jadi jangan di sini tertulis tidak boleh marah-marah, sombong
punya siswa yang seperti apa itu berbuat baik. Jadi bukan hanya di kelas, bukan hanya di sekolah, tapi di luar pun. Ini juga tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain. Jangankan dia mengajar, dia sekali sebentar bicara saya menyusuri kata di situ, anu. Sangat kita larang, kasih mengerti kan ke, jangan tidak melarang pembicaraan. Sama dengan tadi anak tangan jika ingin bertanya, dia masih menerangkan gitu, apa begini, tidak boleh menyela pembicaraannya orang lain. Itu kita kasih biasa. Sebenarnya di sini ada tambahannya juga, menyapa dengan cara yang sopan. Ada bosri, ada pantan. Bilangnya kita tadi sekarang seperti itu. Kalau kita dulu iya Pak, pantan, pagi Pak, kalau begitu, ada begini, pasti gitu kan. Sangat tidak etis sekali nih. Karena itu perlu pelan-pelan. Kalau di kelas baru yang beberapa orang yang bisa begitu. Yang lainnya masih bosri aku tak mampu nih, tak mampu. Iya, kan bosri kamu satu itu memang. Iya, puas nih, bisa ya? Bu, bisa tolong bukakan. Pasti mami kalau tapi kebiasaan sih memang. Kalau mami sampai bukan nggak bisa. Saya Oke, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai orang lain dan milik barang milik orang lain. Ini barangnya sebenarnya bukan diajar pelit, tapi kalau saya di kelasku sebagai contoh, ujian memang di grup orang tuanya. Siapkan semua alat-alat tulis-tulisnya naskah. Sebelum ke sekolah tiap malam tuh tanya, tolong periksa cek kesiapan alat tulis naskah yang sampai sudah. Mas silakan temannya punya mengganggu ya, bisa saya harusnya kemana. Jadi seperti itu, hargai barangnya orang. Kalau sudah meminjam, kalau mau pinjam jangan langsung ambil. Jadi tahu di kapan nih, semua seperti itulah. Tapi namanya anak harus diulang-ulang. Kebiasaan lah istilahnya. Oke, kemudian ini hanya dokumentasi yang mungkin teman-teman sudah sering lakukan. Memberi salam sebelum pulang, kemudian kolaborasi dalam mengerjakan tugas. Biasakan di kerja kelompok. Biasakan di mereka mengeluarkan pendapatnya, meskipun salah kasih kerja gimana. Karena sudah sekali kita kali kerja kelompok sekarang. Kerja kelompok itu lebih pintar kan. Yang kerja, segala menyentuh mami. Seperti itu kata jadi kasih saya tugas masing-masing. Dari dalam satu kelompok itu ada beberapa tugas kalau jadi semua bekerja. Sebentar nak lakukan gitu. Oke, bikin pembelajaran yang menyenangkan itu termasuk dari budaya positif juga supaya memotivasi anak. Ada ibu hari mungkin ibu Dian ada kepala sekolah di kelas kita yang kelas paling ribut sore-sore sampai saya tidak enak karena alasan kepala sekolah tersebut apa itu ribut-ribut. Habis itu kenapa aku kasih aku buatkan ke siswaku itu yang suka kamu benang-benang ya. Ada siswa suka begitu. Sedih-sedih. Buatkan di sebuah saya carikan di YouTube ya kan kita bilangnya Beat. Itu ada nanti mungkin teman-teman bisa ikuti. Ada aturan-aturannya
sebagai motivasi ikut. Karena setelah ikut ternyata yang selama ini saya pahami berbeda dengan beda sih kita lakukan, tapi pemahaman saya konsep saya itu salah alay, tapi dilakukan nih. Tapi itu pakai nanti lah, jangan bilang nanti mau jadi perlu penggerak karena mau jadi kepala sekolah. Tidak sih. Saya kayaknya lebih senang interaksi sama anak langsung. Yang saya dapatkan di sana interaksikan sama anak. Banyak sih nanti pembelajaran itu yang tadi yang budaya positif ini, bagaimana kita mewujudkan yang namanya dulu K13 memang mengubah karakter siswa. Masuk juga di Merdeka Belajar seperti itu juga. Karakternya memang harus dibagi. Karakter spiritual. Bagaimana kalau Pak Wahab selalu bagus tahu. Dan apa yang setiap hari kita apa pelajaran mata tadi? Apa tadi pelajaran mata sama Pak Wawan guru kita? Selalu kalau ada yang saya tahu juga, oh iya memang kalau kita kolaborasikan itu apa yang mereka dapatkan dari spiritualnya agamanya dengan karakternya gitu. Nah, kan kita mau tidak boleh begini pas kita kalau di agama gitu. Jadi juga begitu. Jadi banyak komunikasi sama orang tua, budaya positif, komunikasi sama orang tua. Jadi tanya dia bilang lapor kan, ibu bagaimana itu anak tak di rumah sebenarnya karena di sekolah kasihan begini, selalu begini. Oh iya bu, anak jadi kita tahu oh ternyata ini anak di rumahnya begini, makanya di sekolah begini. Komunikasi ditanya, saya suka satu malam, pas satu lain malam-malam, tapi memang tidak singkat. Karena bapak ibu saya punya waktu sharing dengan kita malam setelah sholat isya sampai jam 10. Jadi dapat ujian kita satu-satu. Punya peringatan kalau itu kawan dari sekolah dan anaknya yang bapak bagaimana jadi dapat ujian kayak satu-satu. Hari ini 3 orang, besok 5 orang. Perkembangannya anaknya dan dia tidak datang tidak tahu kita berfokus di sekolah itu anak tak dari Atika itu ulangannya kenapa bisa dia selalu bagus sharing di saya. Begitu yang kulakukan beberapa waktu ini. Nah, ternyata bagus tahu. Tanya ke orang pembimbing saya gitu. Lalu tanya anak, Nasuki mama tak iya kalau pulang harus sembuh. Ternyata selama ini biasanya pulang di sekolah tidak ada yang tas, simpan tas lain. Tapi saya selalu kontrol kalau saya mungkin ada nilainya anak saya dan terapi hari ini, iya. Kalau pulang nih bantu-bantu di rumah karena saya kalau di sekolah bisa punya semua ke sendiri dia. Laki-laki mami adik kasihkan nih, bukan sih dibilang kasih kerja, bantu kerja di sini. Jadi gimana mana? Biasa kalau telepon tak, apalagi kalau yang kurang, ya kan. Kalau terbiasa susah mamanya kakaknya, bantu adik tak, adiknya kakaknya pemain aku, dibantu dulu adiknya. Masih yang dari sekolah selalu berjalan. Itu ada kan di komunikasi. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Kalau nanti kita sharing-sharing di grup, kalau ada kita mau tanya, dan saya tahu bukan hanya saya mengajari kan, berbagi istilahnya kita sharing apa yang saya dapatkan, siapa tahu cocok dan bisa kita terapkan. Alhamdulillah. Oke, terima